akan memeriksa saksi-saksi yang kemarin sudah diajukan, sudah disumpah, tapi belum terlaksana ya, karena adanya pengunjung yang ramai, sehingga hari ini dihadirkan lagi. Dan tentunya sebelum persidangan ini kita mulai dengan pemberian transaksi ya. Kita ingatkan kepada pengunjung ya, saudara ini adalah orang yang beruntung ya. Bisa hadir di sini, bisa menyaksikan secara langsung ya, apa yang sebenarnya terjadi, tidak hanya sekedar mendengar berita di luar. Oleh karenanya kesempatan yang ada tolong dipergunakan sebaik-baiknya untuk memperhatikan segala sesuatunya dan tidak malah mengganggu jalannya persidangan ya. Dan kita ingatkan ya, kita majelis dan tentunya semua tidak mau ada lagi yang mengganggu jalannya persidangan. Manakala nanti ada yang mengganggu, ini petugas akan langsung menarik untuk dikeluarkan. Jadi biar hal itu tidak terjadi, maka kita taati bersama aturan yang ada, jangan mengganggu jalannya persidangan. Begitu ya. Jadi hari ini terdakwa masih didampingi oleh penasihat hukumnya juga, saksi sudah siap dari penuntut umum ya. Untuk terdakwa silahkan duduk di samping penasihat hukum. Akan menyampaikan ini pelaksanaan penetapan Ketua Majelis nomor 32 Pitsus 2025 perihal memberi izin kepada terdakwa Nikita Mirzani untuk melakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Adi Aksa hari Kamis tanggal 7 Agustus 2025 pukul 17, di mana kami telah melaksanakan penetapan tersebut dan membawa hasil dari Rumah Sakit Adi Aksa yang mulia, di mana dengan ini kami membawa surat keterangan nomor B 0134 YM RSA yang bertanda di bawah ini dengan nama Dr. Iren Tri Miranti, menerangkan kondisi medis pasien, nama Nyonya Nikita Mirzani, tanggal lahir 17 Maret 1986, diagnosis low appetite, dyspepsia dan myalgia. Pada pokoknya menerangkan bahwa pasien menolak diperiksa dengan dokter spesialis penyakit dalam, dan berdasarkan pemeriksaan fisik oleh dokter umum, kondisi pasien saat ini tidak ditemukan tanda-tanda kegawatan dan tidak ada indikasi rawat inap sehingga pasien bisa rawat jalan. Maka dari itu pasien dapat kembali ke rumah tahanan negara Pondok Bambu sebagaimana tertulis dalam penetapan hakim. Dan kami menyertakan penolakan tindakan kedokteran dan penolakan tindakan kedokteran medis yang ditandatangani oleh terdakwa yang mulia. Sudah cukup penuntut umum? Cukup yang mulia. Jadi sebagaimana persidangan yang kemarin ya, bahwa majelis hakim atas permohonan dari terdakwa melalui penasihat hukumnya, karena terdakwa merasa tidak sehat dan di dalam rutan tenaga medis, sarana dan prasarana tidak mencukupi, maka berdasarkan penetapan majelis sudah memberikan izin kepada terdakwa untuk melakukan pemeriksaan di luar. Dan sebagaimana sudah disampaikan oleh penuntut umumnya, seperti itulah kejadiannya. Jadi tolong ya, kedepannya segala sesuatu kesempatan yang diberikan oleh majelis agar digunakan sebaik-baiknya ya, sehingga tidak menjadi pertimbangan-pertimbangan yang lain oleh majelis maupun para pihak yang terkait. Begitu ya. Jadi kembali lagi kita lanjutkan untuk hari ini pemeriksaan saksi dari penuntut umum. Silahkan diajukan. Untuk saksi mungkin
yang kemarin belum selesai ya untuk umum ya, silahkan yang lainnya keluar dulu. Yang mulia, mohon izin kami menyampaikan bahwasanya panggilan saksi kami sebenarnya ada sekitar 6 orang. Ini merupakan panggilan kedua atas nama Ainul Fitri yang mana pada saat ini tidak bisa mengikuti persidangan dikarenakan sedang menjalankan ibadah keagamaan yaitu berupa umroh, dan terakhir surat dari Perumahan Bumi Parama Wisesa. Kemudian ditambah juga dengan saksi Melvin Abu Sakti yang mana yang bersangkutan juga mengirimkan surat keterangan sakit bahwasanya baru melahirkan yang mulia. Kami juga mohon izin kalau berkenan untuk dibacakan secara lisan karena juga sudah disumpah yang mulia. Terima kasih. Jadi kalau ada yang masih dipanggil lagi yang dan datang, kita sumpah sekalian. Tapi kalau belum ada meskipun sudah dipanggil, nanti kita pertimbangkan dan kita akan memeriksa saksi yang kemarin dulu. Silakan diajukan dulu saksi yang kemarin. Siap yang mulia, atas nama Dr. Samira. Coba geser di kursi sebelahnya, geser di kursi sebelahnya. Sebelum kita bertanya kepada saksi ya, kita ingatkan kepada saksi bahwa kemarin saksi menerangkan ada matanya lagi tidak sehat ya. Untuk hari ini sudah sehat belum? Masih ya, kalau masih ya kita izinkan ya. Namanya juga sakit begitu ya. Dan kembali lagi bahwa kemarin saksi sudah ditanya oleh penuntut umum, giliran dari penasihat hukum. Dari penasihat hukum juga kemarin ada salah satu sudah bertanya, terus terakhir adalah masih dari terdakwa kalau nggak salah begitu ya. Untuk itu kita berikan kesempatan kepada terdakwa untuk memberikan pertanyaan, tentunya tidak mengulang tapi melanjutkan pertanyaan yang kemarin sempat tertunda. Begitu. Silakan dari terdakwa untuk mengajukan pertanyaan, dan kepada saksi kita ingatkan juga ya untuk tetap memberikan keterangan yang benar. Kalau pertanyaannya kurang jelas, silahkan minta diulang ya. Kalau pertanyaan sudah selesai baru dijawab begitu ya. Silahkan terdakwa. Ya, terima kasih yang mulia. Halo, Dr. Samira. Dr. Samira, di surat dakwaan yang didakwakan kepada saya melalui JPU dengan pasal 368 berubah menjadi 369. Di sini saya baca hampir 85% membicarakan soal Dr. Samira. Yang mau saya tanyakan, Dr. Samira, di sini ada tertera sejumlah uang 20 miliar yang akan diberikan oleh Reza Gladys kepada Dr. Samira. Untuk apa uang itu diberikan kepada Dr. Samira? Seperti yang sebelumnya saya ceritakan bahwa Reza Gladys dan Mufid berusaha 3 kali mendatangi kediaman saya, berusaha mengirim chat juga ke saya, dan yang kedua itu menawarkan untuk mengganti review hasil lab. Jadi dari Mufid memberikan hasil lab yang baru, di mana saya diminta untuk membuat video TikTok yang baru sesuai dengan permintaan, sesuai dengan hasil lab yang sudah Mufid kirimkan ke handphone saya. Tetapi di situ saya menolak, permintaan saya hanya satu, jadilah dokter yang benar, berhenti untuk melakukan seleksi, tarik produk kamu yang busuk, perbaiki produk kamu, lalu jual kembali dengan harga yang masuk akal dan tidak membohongi masyarakat, seperti itu. Ada kiriman foto juga, dan berusaha tetap mengejar saya, menunggu saya pada saat saya masih jaga di klinik jam 8 itu menelpon saya, saudara Mufid, tetapi itu pun saya loudspeaker karena saya
selalu tidak pernah berbincang dengan saudara sendirian, selalu ada saksi, selalu speaker, dan di situ beliau dengan jelas menunggu saya di kediaman saya. Di situ saya merasa terganggu juga. Saya bilang, kamu tahu etika harusnya ke rumah orang itu pamit dulu, izinkan tidak. Kok tiba-tiba kamu sudah nongkrong di rumah saya, dan ini adalah kedua kalinya kamu berbuat hal yang sama. Ada apa sebenarnya? Saya sempat marah. Di situ dia bilang, kak, kita ada titipan seperti itu. Nah di situ saya, loh, titipan apa? Gitu. Emang ada apa? Nah di situ saya teriak agak tinggi dengan nada tinggi. Mereka bilang, oh enggak kok kak, kita cuma ada titipan buah. Yakin kamu cuma titipan buah ke saya? Iya kok kak, cuma buah. Ya udah, kamu kasih aja buah ke pembantu saya, tapi saya malam tidak pulang. Padahal sebenarnya saya pulang. Itu. Nah selanjutnya titipan tersebut diberikan ke pembantu saya. Selanjutnya mereka pulang dan saya pastikan ke pembantu saya apakah mereka berdua telah meninggalkan rumah saya. Begitu meninggalkan rumah saya, baru saya pulang dari klinik. Gitu. Oke, Dokter Samira, dan sebetulnya saya tidak tahu bahwa saya dilaporkan karena dari tanggal 14 melalui komunikasi Reza yang selalu menelpon Mail dan Reza yang selalu menghapus Mail untuk menyebutkan harga. Dari tanggal 14 ke 15 dan di bulan Desember setelah saya baca BAP, ternyata saya dilaporkan di tanggal 3 Desember. Saya tidak tahu sama sekali laporan itu, tapi yang saya tahu adalah waktu itu di pertengahan Desember, Dokter Samira sempat berjumpa dengan Dokter Oki di suatu acara, saya tidak tahu nama acaranya apa. Dia bilang ke saya bahwasannya Dokter Samira bilang saya ada di WhatsApp grup dokter yang bernama, WhatsApp grupnya itu yang bernama Perdesti. Perdesti itu apa dokter? Perkumpulan Dokter Estetika Indonesia. Berarti di situ semuanya isi dokter-dokter. Betul. Nah, di chat tersebut yang saya dapatkan dari Dokter Samira saat itu, Dokter Samira mengirimkan kepada saya dan saya pun punya, tapi kebetulan handphone saya disita. Di situ saya baca memang Dokter Janet bilang bahwasanya Nikita dan Mail beserta Dokter Oki memeras Dokter Reza sebanyak 4 miliar rupiah. Lalu saya bertanya kepada Dokter Samira, apakah Dokter Samira mengenal Dokter Janet? Dokter Samira bilang iya. Apakah saya bisa meminta Coba terdakwa pertanyaannya. Iya, pertanyaannya ini pertanyaannya. Pertanyaannya adalah saya meminta nomor teleponnya Dokter Janet, lalu saya menelpon Dokter Janet dan saya merekam memang waktu itu karena saya tidak terima karena saya dibilang pemeras. Lalu saya memberikan rekamannya kepada Dokter Samira, Dokter Samira yang itu. Ya, di saat itulah saya kecewa karena saya tidak pernah memeras yang namanya Reza Gladys. Saya punya uang, buat saya 4 miliar itu kecil untuk saya. Nah pertanyaannya, kenapa Dokter Samira saat itu memberikan saya bukti screenshot dari WhatsApp grup Perdesti ini? Betul. Karena sempat menjadi perbincangan yang sangat luas di kalangan dokter yang menurut saya ini adalah berita yang tidak benar. Kenapa? Karena memang seorang Janet itu adalah saat ini bukan lagi menjadi ketua Perdesti, tapi dia pernah menjabat sebagai ketua Perdesti, di mana saya mengenal beliau, saya pernah menjadi anggota dari Perdesti dan saya sempat ada konflik dengan beliau dan beliau memang menaruh dendam yang luar biasa kepada saya. Akhirnya saya keluar dari anggota tersebut dan